jawabannya, mukmin ahli sunnah wal jamaah mengiktikadkan Al-Kautsar itu nanti akan dipakai, nanti akan dinikmati orang beriman. Namun kalau dia kata itu pun dalam bab ikhtilaful ulama, berbeza pendapat ulama tentang yang dikeluarkan Nabi dari tangannya waktu perang Badar kekurangan minum, 700 tentara kehausan, tiada minuman, semua air sudah diblokir musuh, haus, tak dapat diteruskan pertempuran tanpa air. Lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam ember, kemudian memancar air dari dalam ember ke dalam, dari sudut jari-jari, memancar air. Nabi menyuruh minum sekenyangnya, minum seluruh sahabat. Lepas minum seluruh sahabat, tetap segitu lagi air dalam ember tadi. Yang ini diberitahu Nabi kita, ini sebahagian riwayat menyebutnya Al-Kautsar. Kalau yang ini adalah, tapi Rasulullah dah wafat sebelum Pulau Madura, sebelum Pulau Madura agaknya didatangi umat Islam. Dai-dai Muslim belum sampai ke Madura, Nabi dah wafat. Jadi kita tidak ikut mengatakan telaga air Al-Kautsar yang diminum. Tapi kalau ada satu telaga ditulis mereknya Al-Kautsar, macam toko tadi lah, tak salah lah. Namun Al-Kautsar telaga Nabi, haud Rasulullah, yang di masa hidup Nabi. Dalam pertikaian ulama, apakah itu yang dipakai atau tidak? Namun kalau itu yang dituduh Al-Kautsar, kita terima, sebab sebagian besar ulama mengatakan itu Al-Kautsar. Nah, kita terima. Tapi selain itu, pemancaran selain itu, pengeluaran selain itu, peminuman sesudah itu, tiada lagi kita terima secara qat'i. Baik, terima kasih. Soalan berikut dari kaum ibu ada? Kalau tak ada, kembali ke kaum bapak lah. Tiada? Baik. Kalau tiada, kita... Ustaz. Pak Ustaz, tadi ya. Pak Ustaz menerangkan bahwasanya orang yang memiliki silatul stalagim yang jatuh tidak dapat minum air di telaga itu, Pak Ustaz. Jadi kalau udah habis dosanya dimasukkan ke surga, apakah orang tersebut dapat minum air di telaga tersebut? Kembali lagi, dapat lagi, minum lagi. Karena setiap orang yang nak masuk ke dalam surga mesti dulu minum di telaga Kautsar. Bahkan di riwayat lain bukan hanya minum, mandi ya, di riwayat lain. Jadi dengan kata lain, simpulannya, orang yang jatuh dia dari titian Shiratal Mustaqim, terhukum dia dalam neraka. Nanti bila selesai hukuman, ketika akan masuk dia ke surga, mampir lagi di telaga Kautsar ya. Baik, terima kasih. Hal lain? Tak ada. Kita pergi kepada an-nar wal jannah, rangkaian dari keimanan orang mukmin kepada akhirat. Apa makna mempercayai akhirat itu? Percaya kepada neraka, percaya kepada surga. Mari kita tengok secara sepintas. Wa ammal jannatu wan nar faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa athi'u Allah war rasula la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh
U'iddat lil muttaqin. Surah Ali Imran ayat 130, 31, 32 dan 33. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kamu makan riba. Ayat ini membincang riba. Kenapa para ulama musannif pengarang kitab memilihkan riba padahal banyak ayat-ayat lain? Karena riba pokoknya, induknya kemaksiatan yang paling dibenci dan dimurka Allah. Terbukti dari sistem Allah melarang riba di Quran 3 tahap pelarangan. Pertama larang ringan, kedua larang berat, ketiga larang sangat berat. Nah, begitu cara melarang. Ketika musannif mengambilkan contoh tentang neraka, diambil selalu dipakai pasal riba, sebab dipandang larangan Allah terhadap riba tidaklah sama dengan larangan Allah pada yang lain-lain. Begitu maksud. Makanya kita tengok, wahai orang yang beriman, jangan kamu makan riba. Yang ciri riba itu adha'afan mudha'afan, ganda berganda. Ulama modern pergi kepada mengartikan ganda berganda, harus anaknya sebesar induknya baru riba. Kalau tak sampai sebesar induknya anaknya tadi, bunganya tadi tiada riba. Itu paham sebahagian ulama mutaakhir modern. Tapi ulama-ulama ahli tafsir di barisan ahli sunnah seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir, seperti Jalaluddin Mahalli, seperti Imam As-Suyuti, seperti Al-Mujahid, penafsir-penafsir yang kenamaan di barisan ahli sunnah memaksudkan maksud ayat ini tidak pun berlipat bunganya sebesar induknya, asalan bunga lah masuk dalam kategori riba. Tak panjang juga kita bahas ini bab riba, sebab di fikih nanti ada bab riba ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwa kamu kepada Allah semoga kamu mendapat kemenangan. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Ini sebenarnya inti persoalan. Takutlah kamu akan api neraka yang dijanjikan Allah kepada orang kafir. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Takuti kamu api yang dijanjikan Allah kepada orang kafir. Wa athi'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Taati kamu Allah, taati kamu Rasulnya, semoga kamu masuk di golongan orang-orang yang mendapat rahmat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlari kamu, bersegera kamu, cepat-cepat datang kepada jalan pengampunan Allah. Karena pengampunan itu disediakan Allah. Hanya orang ada yang melambat-lambatkan untuk datang kepada pengampunan, sehingga ajal menjemput dia di kejauhan sebelum dia sampai di pengampunan. Itu maksud ayat. Wasari'u, bersegera kamu, cepat-cepat. Maknanya apa? Kita ni tiap hari buat dosa.